Baik Pak. Berapa sih etnis yang ada di dalam kampung Islam Kepaon ini Pak? Etnis yang ada di kampung Islam Kepaon ini cukup banyak lah. Cukup banyak. Oke. Jadi menurut cerita dari orang-orang tua dulu ada 4 etnis yang ada di sini. Ada Bugis, ada Melayu, ada Belambang kan Jawa sendiri, dan ada Bali sendiri. Dari Bali sendiri. Dari kesemuanya itu, jadi di Kepaon tidak menonjolkan tentang dari mana dia. Dari salah satu etnis manapun. Dari salah satu etnis manapun. Jadi mereka luluh dengan bahasa ibu, bahasa Bali. Oh iya. Itu sebabnya tidak tidak menonjol ada bahwa di sini ada orang A, orang B, orang C. Nah, jadi semua memakai bahasa Bali sebagai bahasa ibu yang ada di kampung Islam Kepaon. Ya, berarti alkulturasi budaya dengan bahasa tersebut Pak ya. Jadi melebur jadi satu dengan bahasa Bali. Melebur jadi satu dengan bahasa Bali karena itu bahasa ibu. Iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan sampai kapanpun. Mungkin. Karena bahasa kan mengidentitaskan etnis juga. Iya. Jadi begitu. Kalau sejarah Rudat sendiri Pak di kampung Islam Kepaon itu seperti apa? Rudat di kampung Islam Kepaon itu salah satu kesenian yang ada di kampung Islam Kepaon. Sebenarnya banyak kesenian yang ada di kampung Islam Kepaon. Yeah. Tapi seiring dengan meninggalnya pendukung dari kesenian tersebut, kesenian itu pun akhirnya hilang begitu saja. Nah, ini yang kita sayangkan. Keinginan kita untuk mempertahankan selamanya. Apa saja kira-kira? Ada Qisasul Anbiya. Qisasul Anbiya ya. Jadi kisah para nabi. Oh ya, kayak Sahibul Hikayat gitu Pak. Nah, Sahibul Hikayat. Jadi dibaca dari kitab yang tulisan Arab Melayu. Ya. Kemudian anehnya, bukan aneh, ini suatu hal yang sangat menggembirakan kita, ditranslate ke bahasa Bali. Wah, luar biasa sekali. Jadi itu ada akulturasi budaya yang terjalin Pak ya. Jadi kalau dari kitab Qisasul Anbiya itu kan bahasanya Melayu. Kemudian ditranslate menjadi bahasa Bali. Ya. Jadi peran dari pembaca Qisasul Anbiya itu dengan penerjemahnya itu harus klop. Ya. Andai kata ceritanya marah, penerjemah ini dia marah. Jadi boleh dikatakan muncul teatrikal yang ada di sana. Oh iya. Jadi begitu. Ada burdah. Ada. Jadi seiring dengan pendukungnya meninggal, burdah pun akhirnya menjadi cerita. Jadi begitu. Apalagi ya yang saya tahu itu aja. Nah, Rodat ini sebenarnya sudah hampir punah. Di tahun 70-an itu sudah mau hampir punah. Kenapa bisa gitu Pak? Nah, karena masalahnya pendukungnya mungkin tidak manajemen kesenian itu tidak tertata dengan baik. Oh ya, tidak terstruktur Pak ya. Tidak terstruktur. Jadi itu hilanglah dia. Nah, ini ada yang harus kita berterima kasih bahwa ISI Denpasar, Institut Seni Indonesia yang dulu namanya Kokar. Pada saat itu dia mencari kesenian-kesenian tradisional. Datanglah mereka ke Kepaon ini. Lalu punya cerita bahwa ada kesenian bernama Rodat. Akhirnya kita bangun sendiri bersama-sama dengan ISI. Oh, cikal bakalnya kembali. Cikal bakal kembali. Walaupun sudah ada. Iya, sudah ada. Walaupun Rodat sudah mati pada waktu itu, mati ya dalam segi fisik. Tetapi secara psikis Rodat itu masih tetap ada di Kepaon. Kenapa? Karena orang tua meninabubukan anak-anaknya itu dengan bahasa Rodat, dengan nyanyian-nyanyian Rodat. Pak. Jadi itu. Jadi tinggal kembali ditarikan, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah Rodat masih tetap eksis di Kepaon. Alhamdulillah. Semoga budaya-budaya yang dahulu-dahulu itu kembali lagi diceritakan. Setelah mungkin dari video ini bisa men-share untuk teman-teman juga bisa lihat. Terus yang jadi saya perhatian juga Pak, mungkin
ada kan tradisi yang namanya menggibung di sini. Itu kan termasuk dari akulturasi budaya dari masyarakat Hindu Bali. Yang itu menggibung dengan makanan-makanan yang disajikan. Nah, itu gimana sih Pak sejarahnya dan budaya yang di sana itu bagaimana sih tentang menggibung tersebut? Nah, menggibung itu adalah suatu hal yang bukan baru lagi di Kepawon. Ya. Jadi saya lahir saya sudah terima, saya sudah ada istilah menggibung itu. Jadi terutama dulu itu ya, pada zaman saya anak-anak, kalau ada perkawinan, pernikahan di Kepawon ini, aja undangan itu makan secara bergibung itu, menggibung itu gitu. Ya. Jadi tidak tersendiri-sendiri, dia makan dalam satu nari nampan itu, gitu, nampan itu untuk 4 atau 5 orang. 4 atau 5 Untuk 5 orang itu. Jadi sekarang ini menggibung itu diadakan pada waktu bulan puasa. Bulan puasa. Jadi Al-Quran kan 30 juz. Ya. Setiap 10 hari sekali itu tamat 30 juz. Nah, untuk merayakan tamatnya Al-Quran 10 hari pertama diadakan menggibung. Nah, menggibung pada saat itu dibagi juga. Dibagi juga. Jadi untuk 10 hari pertama pemaksaan telur. Artinya warga Kepawon yang ada di sebelah selatan masjid yang membawa hidangan ke masjid. Kemudian 10 hari kedua itu dikeluarkan oleh anggota masyarakat Kampung Sulaman yang berada di tengah. Kemudian yang terakhir 30 hari terakhir 10 hari ketiga itu dari pemaksaan kaja. Jadi menggibung itu sampai saat ini masih tetap eksis di Kampung Islam Kepawon. Apa sih ciri khas kalau misalnya lagi menggibung tuh? Biasanya kan kalau makanan tuh ada aja ciri khasnya dari setiap daerah gitu. Kalau di Kepawon sendiri ketika melakukan tradisi menggibung tersebut, apa sih ciri khas yang ada di dalam satu nar itu? Ciri khasnya waktu dulu ya. Kuliner. Saya tidak bicara sekarang. Waktu saya anak-anak. Jadi satu nampan itu diisi nasi, ya. Di atas nasi itu ada piring. Piring itu tempat lauknya. Tempat lauk. Itu lauknya ada masakan di sini, masakan asli Kepawon. Ya sekarang sulit kita dapatkan kalau tidak ada pernikahan. Jadi masakan apa itu? Itu namanya kedonteng. Kedonteng itu sejenis kalau kita secara Indonesia itu seperti rendang. Jadi tidak jadi pada ini ada kedontengnya ada kalau ada pernikahan. Kemudian ada namanya masak merah. Masak merah itu daging juga. Daging umumnya daging sapi. Kemudian masakannya memang berwarna merah. Kemudian ada bepulung, ada istilahnya bepulung. Saya tahu. Saya pernah dengar di daerah Karangasem itu ada bepulung. Itu jadi dari daging juga tapi dicincang kemudian di bulat-bulatkan. Seperti bakso itulah seperti itu. Itu ciri khas. Dan ini pun bumbunya pun khas rasanya. Iya. Benar-benar kuat. Entah apa campuran itu ibu-ibu itu punya. Kalau mau nanya itu lebih dalam ibu-ibu aja tanya. Kemudian ada juga makanan khas di Kepawon ini. Lawar juga ada di Kepawon. Lawar juga ada. Lawar juga ada di Kepawon. Sama dengan masakan di keluarga kami di Hindu. Tapi bedanya lawar di Kampung Islam Kepawon ini tidak ada darahnya. Kemudian dibuat dari kikil sapi atau kulit sapi. Jadi itu ada kelapanya. Kemudian terakhir ada limau. Itu nikmatnya luar biasa. Masya Allah. Yang namanya lawar itu. Kemudian ada juga yang khas Kepawon ini ada namanya berungku. Berungku itu sejenis minuman. Kalau kita istilahkan sekarang itu seperti minum boba itu. Minum boba. Seperti itu yang minum boba. Tapi itu harus ada ketika puasa. Pak. Berungku itu emang di komposisinya apa sih, Pak? Tepung
tepung Kanji, ya. tepung kanji dan lain sebagainya. Kemudian ada ciri khasnya, ada kayu manis dan cengkehnya itu. Aduh, ada rempah-rempahnya di dalam, Pak, Jadi ya. enaknya kita minum itu rasanya di Kepaon ini. Ya. Jadi setelah kita ada air putih, ada kurma, belum afdol kalau belum minum Brongko itu. luar biasa. Jadi itu begitu. Ya, Jadi ya. itu jadi ciri khasnya itu. Nah, brongko itu hanya ada pada bulan puasa. Hanya ada bulan. Kalau sekarang tidak puasa, jangan coba-coba cari brongko, enggak ada. Susah, ya. Dan kalaupun ada, kita makan itu, kita minum itu sepertinya hampa gitu. Tapi kalau sudah bulan puasa, itu nikmatnya kayak apa kita buka puasa. Karena setahun sekali baru ada. Setahun sekali baru ada. Nah, itu ciri khas-khasnya di Kepaon ini gitu. Ya. Baik, Pak. Alhamdulillah, teman-teman. Sesi diskusi kita hari ini luar biasa bermanfaat. Banyak sekali yang dapat kita serap, ya, ilmu dari beliau sendiri dengan usia yang beliau yang sudah senja, tapi semangatnya luar biasa semua, Pak. Terakhir, Pak Dhani, apa sih pesan bagi pemuda dan pemudi, khususnya termasuk di Kampung Islam Kepaon sendiri dengan pemuda-muda yang lain gitu, untuk kembali seperti apa untuk menjalankan? Biar bagaimanapun kaum muda mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi-tradisi yang ada di Kepaon. Mengaktifkan kembali, menjaga budaya-budaya itu supaya tetap berjalan dengan baik. Okay. Dimanapun saya bicara, kata saya, pertahankan kesenian rodat. Buat kesenian rodat itu sebagai ikon dari Kampung Islam Kepaon. Kemudian diikuti dengan budaya-budaya yang lainnya. Hilang budaya-budaya itu, maka hilang pula Kepaon. Sangat disayangkan, kan? Sangat disayangkan sekali. Ya, apalagi kehadiran Kepaon di sini dengan masyarakat yang ada di lingkungannya, toleransi itu sudah terjaga dengan baik sekali. Mudah-mudahan dapat dipertahankan untuk selamanya. Gitu. Jadi, menurut saya begitu. Jadi kaum muda bertanggung jawab untuk melanjutkan budaya-budaya yang ada di Kampung Islam Kepaon. Begitu. Oke, teman-teman, terima kasih Pak Dhani atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Itu pesan dari Pak Dhani untuk teman-teman semua yang menonton channel ini untuk melanjutkan budaya dan melanjutkan sejarah yang ada di Kampung Islam Kepaon sendiri, khususnya untuk teman-teman pemuda-pemuda yang di Islam Kepaon dan pemuda-pemuda di luar sana. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.